Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Budidaya Kurniawan, host ini Budi Podcast di channel YouTube. Tak terasa sebenarnya keputusan tentang gugatan Pilkada Kota Banjarbaru mendekati hari H. Memang terjadi banyak hal sebelum keputusan ini akan diambil oleh Mahkamah Konstitusi dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jadwal yang berubah-ubah juga menjadi hal yang menarik. Misalnya jadwal keputusan DKPP Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu harusnya dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2024. Lalu muncul kemudian pemberitahuan dari DKPP bahwa keputusan akan diundur sampai waktu yang tidak ditentukan. Tentulah hal ini membuat banyak orang atau banyak pihak menduga-duga apa yang sesungguhnya sedang terjadi di DKPP di Jakarta, karena memang keputusannya akan menentukan kredibilitas penyelenggara pemilu di Kota Banjarbaru dan Kalimantan Selatan. Terus yang kedua, keputusan Mahkamah Konstitusi sendiri terhadap gugatan hilangnya atau dihilangkannya kolom kosong dari Pilkada Kota Banjarbaru juga mengalami pergeseran waktu. Keputusan harusnya diambil tanggal 24 Februari 2025 dan mungkin saja akan berubah karena memang dia terhubung dengan pelantikan atau pengambilan sumpah serentak pemenang Pilkada 2024 di seluruh Indonesia yang harusnya diambil pada tanggal 20 Februari 2024. Jika keputusan tetap di tanggal 24 Februari 2025, maka pasangan calon yang masih bermasalah di MK, artinya masih mengalami proses hukum, gugatan masih jalan, sangat mungkin akan tidak ikut dalam pelantikan tanggal 20 Februari 2025. Namun jika kemudian misalnya ada keputusan baru bahwa pembacaan keputusan MK dimajukan sebelum tanggal 20 Februari 2025, maka pasangan calon yang bersengketa atau pasangan calon yang masih mengalami proses hukum di MK sangat mungkin sempat ikut pelantikan tanggal 20 Februari 2025. Khusus pasangan Lisa Wartono, hal itu akan terjadi pada mereka. Saya kira persoalan Pilkada Banjarbaru ini bukan hanya soal Lisa Wartono atau kolom kosong atau hilangnya kolom kosong, tapi persoalan Banjarbaru bukan sekadar persoalan Banjarbaru, tapi dia akan berdampak pada ketatanegaraan Indonesia ke depan. Jadi keputusan Mahkamah Konstitusi tentang Pilkada Banjarbaru tidak hanya menentukan nasib Kota Banjarbaru, tapi juga menentukan nasib ketatanegaraan Indonesia ke depan pasca keputusan itu diambil. Jika misalnya terjadi penolakan atau keputusan yang diambil MK adalah memenangkan apa yang sudah dilakukan KPU Kota Banjarbaru khususnya, maka dia sangat mungkin akan menjadi jurisprudensi, sesuatu yang diikuti pada masa akan datang ketika kasus yang sama terjadi. Jika itu terjadi, maka ketatanegaraan di Indonesia sesungguhnya akan mengalami cobaan berat, karena hal yang sama di masa datang mungkin akan terjadi seperti yang terjadi di Banjarbaru, dan keputusan MK akan menjadi acuan pada kasus-kasus yang sama di masa depan. Jika itu terjadi, maka sesungguhnya ketatanegaraan Indonesia akan menjadi penuh sengkarut karena mengacu pada apa yang sudah terjadi di Banjarbaru. Karena itu persoalan Pilkada Banjarbaru sekali lagi bukan hanya tentang Banjarbaru, bukan hanya tentang hilangnya kolom kosong, bukan hanya sekedar menangnya suara tidak sah dalam Pilkada Banjarbaru, tapi persoalan Banjarbaru adalah persoalan lebih besar, persoalan ketatanegaraan Republik Indonesia di masa-masa yang akan datang.
Semoga Majelis Hakim Konstitusi juga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu mengambil keputusan yang tidak menambah persoalan dan kesemrawutan ketatanegaraan Indonesia di masa datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuhan selalu menyertai kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin.